Islam menjadi rakyat berarti selama 20 tahun. Selama 20 tahun kemudian memimpin menjadi khalifah selama 10 tahun. Ekspansi, pembebasan Syam, Irak, Persia, Mesir, Libya, dan Azerbaijan. Wafat di usia 62 tahun. Tadi kita sampaikan usia 52 tahun menjadi khalifah, wafatnya usia 62 tahun berarti menjadi khalifahnya selama 10 tahun. Di tahun ke-23 Hijriah. Kita bisa lewat ini. Ibunya, Umar bin Khattab punya hubungan yang sangat dekat dengan Abu Jahal, Abul Hakam. Ibunya Hantamah binti Hisham al-Makhzumiyah, saudara kandung Abu Jahal. Berarti Umar ke Abu Jahal manggilnya paman, Abu Jahal, Mang Abu Jahal. Saudara kandung ibunya. Kalau untuk paman, orang Arab menyebutnya khalul selama dari jalur bapak. Tapi karena dari jalur ibu, maka panggilannya, kalau dari jalur bapak ammun, dari jalur ibu khalun, khalatun. Kalau dari jalur bapak ammun. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham al-Makhzumiyah. Dan Bani Makhzum, suku Makhzum ini suku terkaya di antara suku-suku Quraisy. Orang yang paling kaya di kota Mekah namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini berasal dari kabilah Bani Makhzum. Sementara Umar bin Khattab berasal dari kabilah Banu Adi. Jadi bapaknya dari Banu Adi, ibunya dari Banu Makhzum. Jadi Umar bin Khattab memiliki keturunan bangsawan, keturunan berdarah biru Umar bin Khattab. Anaknya di antara anak-anaknya, karena di ujungnya ada dan lain-lain. Di antara anak-anaknya ada Abdullah bin Umar, periwayat hadis di antara periwayat hadis yang banyak. Kemudian Hafsah yang dinikahi oleh Rasulullah, kemudian Fatimah. Kemudian ada Asim ini kakeknya Umar bin Abdul Aziz. Kita pernah mendengar cerita seorang penjual susu, seorang ibu yang menjual susu. Kemudian di malam hari sang ibu bilang ke anak perempuannya, campur saja susunya dengan air, dioplos. Kata anaknya, jangan, Allah melihat kita. Kata sang ibu, yang penting Umar gak melihat. Padahal Umar itu mendengar di luar, sedang belusukan saat itu. Pagi harinya Umar bin Khattab kembali ke tempat kerjanya, kemudian memanggil anaknya Asim. Diminta oleh Umar bin Khattab Asim untuk menikah dengan wanita tadi, wanita yang meminta ibunya untuk tidak mencampurkan air dengan susu. Dari pernikahan Asim dengan wanita tadi lahirlah seorang wanita, seorang perempuan inilah yang kemudian menjadi ibunya Umar bin Abdul Aziz. Jadi nyambungnya dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, bapaknya Umar bin Abdul Aziz yaitu Abdul Aziz, menikah dengan cucunya Umar bin Khattab. Jadi hubungannya memang tidak ke bapak tapi ke ibu. Ibunya Umar bin Abdul Aziz itu cucunya Rasulullah, cucunya Umar bin Khattab. Kemudian yang berikutnya Abdurrahman dan lain-lain. Ciri fisik, saya kira tanpa dijelaskan kita sudah bisa membayangkan ciri fisik Umar bin Khattab. Sekilas saja Umar bin Khattab, ciri fisiknya sudah terbayang. Pertama, tinggi, jawara, nama Umar bin Khattab. Kemudian putih, kemerah-merahan kulitnya. Walaupun di beberapa riwayat kita akan menemukan Umar bin Khattab di akhir usianya kulitnya itu berwarna lebih gelap. Apa yang menyebabkan Umar bin Khattab di akhir usianya? Akhir usianya ini berarti ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Sebelum menjadi khalifah, Umar bin Khattab putih kemerah-merahan, terawat,
bersih dan seterusnya. Tapi ketika menjadi khalifah, kulitnya menjadi jauh lebih gelap. Di antara penyebabnya dalam riwayat sirah disebutkan karena makanan Umar bin Khattab jauh lebih terjaga, jauh lebih bergizi, jauh lebih sejahtera sebelum menjadi seorang khalifah. Setelah menjadi khalifah, makanan Umar bin Khattab itu lebih sering cuka dengan roti saja. Cuka, roti, cuka. Saya tidak pernah mencoba roti dikasih cuka rasanya seperti apa. Tambah gelap saja. Putih kemerah-merahan Umar bin Khattab, kemudian botak, bisa diimajinasikan ya, dibayangkan seperti apa wajahnya atau fisiknya Umar bin Khattab. Kumis panjang, cepat ketika berjalan, jelas ketika berbicara, jelas ketika berbicara. Ada seorang wanita namanya Ashifa binti Abdillah. Ashifa binti Abdillah ini pernah dipekerjakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah sebagai mungkin kita bisa bilang departemen pengawas pasar. Ashifa binti Abdillah. Ketika Umar bin Khattab meninggal, ada orang-orang yang bertanya kepada Ashifa binti Abdillah, seperti apa karakter, watak, kebiasaan Umar bin Khattab. Kata Ashifa binti Abdillah, Umar bin Khattab itu idza masya asra, kalau jalan-jalannya cepat, wa idza takallama asma, kalau bicaranya terdengar, wa idza daraba aujah, mukul kencang, suara kencang, jalan cepat. Kata orang-orang tadi, kami menemukan para ahli ibadah yang kalau ngomongnya pelan, kalau jalannya juga pelan, kalau mukul juga tak terasa sakit. Kata Ashifa binti Abdillah, Umar bin Khattab adalah ahli ibadah yang jauh lebih baik daripada mereka. Jadi seorang ahli ibadah ketika mencontoh Umar bin Khattab, suaranya harus jelas, bicaranya juga cepat, selama tidak melanggar lalu lintas. Kalau naik motor juga cepat, selama tidak melanggar lalu lintas. Kemudian setelah itu, ketika dibutuhkan untuk bertarung, mukulnya juga kencang. Oke. Kemudian keluarga Umar bin Khattab, Umar dan istri-istrinya. Umar dan istri-istrinya. Di antara istri-istri Umar bin Khattab yang pertama Zainab binti Maz'un. Dari Zainab binti Maz'un ini lahir Abdullah, Abdurrahman dan Hafsah. Kemudian yang kedua dari Ummu Kulthum binti Jarwal, lahir Zaid al-Asghar dan Ubaidillah. Kemudian dari Jamilah binti Thabit lahir Asim, ini yang jadi kakeknya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Ummu Hakim binti Harith lahir Fatimah. Kemudian dari Atikah binti Zaid lahir Ayyab. Kemudian dari istri yang terakhir Ummu Kulthum lahir Ruqayyah dan Zaid. Hadirin rahimahullah, kalau kita perhatikan ternyata Umar bin Khattab punya anak perempuan yang cukup banyak. Hafsah, Fatimah, Ruqayyah. Hafsah, Fatimah, Ruqayyah. Sementara di kisah yang sering didengar, Umar bin Khattab ketika masa jahiliyah mengubur anak perempuan. Mungkin ada di antara kita yang pernah mendengarkan kisah Umar bin Khattab ketika masa jahiliyah menguburkan anak perempuan. Banyak ahli sirah, banyak ulama, masyayikh yang tidak setuju, bahkan mengkritisi kesahihan, kevalidan kisah Umar bin Khattab yang menguburkan anak perempuannya. Karena kalau benar Umar bin Khattab mengubur anak perempuannya, siapa namanya dan kenapa ini masih hidup? Kenapa yang ini dibiarkan hidup dan kenapa yang lain dikubur? Sehingga muncullah asumsi bahwa yang menyebarkan berita atau yang menyebarkan cerita Umar bin Khattab di masa jahiliyah mengubur anak perempuan adalah orang-orang yang tidak senang kepada Umar bin Khattab. Andai saya beri contoh kepada pendapat masyayikh atau ahli sirah yang mengatakan Umar bin Khattab tidak pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup, karena ini buktinya Hafsah jadi istri Rasulullah, kemudian Fatimah, kemudian setelah itu Ruqayyah. Kalau dia anak perempuan mana dari Umar bin Khattab yang dikubur hidup?
andai seandainya yang dilakukan Umar bin Khattab ini ternyata benar, sahih, pernah mengubur anak perempuan yang hidup-hidup, itu masa lalu, di masa jahiliyah. Dan kata Rasulullah, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam akan menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Ini keluarga Umar bin Khattab, karir dan reputasi. Sejak kecil Umar bin Khattab ini dididik begitu keras oleh bapaknya Khattab, wataknya watak asli Badui Khattab, sampai Umar ini kesehariannya tidak pernah ada waktu kosong. Sejak beliau masih kecil tidak pernah ada waktu kosong, kecuali selalu disuruh-suruh oleh ayahnya. Dan di antara pekerjaan atau karir Umar bin Khattab sejak masih kecil, beliau mengembala unta di usia 18 tahun. Kalimat Umar bin Khattab yang terkenal setelah beliau menjadi seorang khalifah, kata Umar bin Khattab, faman ta'allama siyasata haula ta'allama siyasatal bashar. Ini pengalaman pribadi Umar. Saya sendiri belum pernah mencoba menggembala onta atau menggembala kambing. Kalau kata Rasulullah, ma min nabiyyin bu'itsa illa wa qad ra'al ghanam. Kalau kata Rasulullah, tidak seorang nabi pun diutus kecuali dia pasti sebelumnya pernah menggembala domba. Setiap nabi diutus itu pasti masa lalunya pernah menjadi penggembala domba. Sampai kata para sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk kau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Saya pun dulu sama. Waktu masih kecil, usia 8 tahun, beliau menggembala domba, dapat qararir. Qararir itu uang receh. Jadi kalau di antara umat Rasulullah ada yang jadi karyawan, bekerja kepada orang dengan gaji yang seadanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah juga pernah mengalami yang demikian, pernah menggembala domba. Sementara Umar bin Khattab menggembala unta, dan ini pengalaman pribadi Umar bin Khattab, pendapat pribadi Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, siapa yang paham karakter onta, maka dia paham karakter manusia. Siapa yang paham bagaimana mengendalikan unta, maka dia akan paham bagaimana mengendalikan manusia. Bahasa Umar bin Khattab, siyasat haula siyasat bashar. Jadi menurut Umar bin Khattab, pendapat Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ini ahli politik, seorang khalifah yang luas luar biasa dalam berpolitik ketika menjadi khalifah. Dan keluasan Umar bin Khattab salah satunya berkat beliau di usia 18 tahun menggembalakan onta. Jadi kalau ingin jadi politisi, kalau ada yang mau jadi anggota DPR, cari onta, kemudian coba gembalakan onta. Faman ta'allama siyasata haula ta'allama siyasatal bashar. Selain itu, Umar bin Khattab juga seorang pengumpul kayu bakar ketika masih kecil. Dan Umar bin Khattab ketika mungkin menggambarkan pekerjaan pengumpul kayu bakar di kita itu sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena kita melihat banyak pohon tinggal tebang, angkut, kirim. Tapi bayangkan di padang pasir yang pohonnya itu jarang, kalaupun ada, lokasinya itu hanya di beberapa tempat tertentu di oase dan jauh dari kota Mekah. Jadi mengumpulkan kayu bakar itu bukanlah pekerjaan yang mudah, bukanlah pekerjaan yang enteng, pekerjaan yang sulit. Dia butuh tenaga, dia butuh stamina, dia butuh kekuatan fisik yang luar biasa. Ketika Umar bin Khattab mengumpulkan kayu bakar, kemudian keliling kepada saudara-saudaranya, dibagi-bagikan kayu bakarnya. Kata bibi-bibinya, nanti akan saya bilang ke bapak kamu, Khattab, supaya dikurangi pekerjaan kamu. Jawaban Umar bin Khattab, inni la as'alu takhfifal hamal, walakinni as'alu quwwatal dhahr. Yang saya pengen itu bukan beban yang dikurangi, tapi yang saya pengen punggungan semakin dikuatkan. Jadi karakter Umar bin Khattab seperti itu. Yang berikutnya, Umar bin Khattab ini penghafal dan penulis syair, bisa membaca melek huruf. Kemudian seorang pegulat jawara. Ada sebuah
di masa jahiliyah yang menyebabkan musuh-musuh Islam, para orientalis menuduh Umar bin Khattab dengan tuduhan yang bukan-bukan. Di antara pembunuhan orang Mekah, satu Umar bin Khattab, yang kedua Khalid bin Walid. Dan Umar bin Khattab pernah bergulat dengan Khalid bin Walid. Siapa yang menang kira-kira? Khalid menang. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, masih ingat kisah bagaimana Khalid dilengsarkan dari jabatannya sebagai panglima tertinggi? Kata musuh-musuh Islam, Umar bin Khattab ingat dengan masa lalu. Kata orang-orang orientalis, mereka mengatakan Umar bin Khattab ingin balas dendam atas kekalahan bulatnya di masa lalu, sehingga ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, posisi Khalid bin Walid dilengsarkan, ingin menunjukkan bahwa saya sekarang jauh lebih berkuasa daripada kamu. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali antara peristiwa masa lalu Umar bin Khattab dengan Khalid dan peristiwa ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Biasa musuh Islam suka mencari-cari kesalahan masa lalu yang tidak ada kaitannya sama sekali, dan itu selalu terulang. Yang berikutnya, Umar bin Khattab ini sebagai utusan suku Quraisy untuk bangsa-bangsa Arab, bisa dikatakan staf Kemenlu. Umar bin Khattab, karena beliau seorang penghafal, karena beliau seorang penulis, ini sebelum beliau masuk Islam, supaya kita tahu seperti apa posisi Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam. Bagaimana dahsyatnya kapasitas yang dimiliki oleh Umar bin Khattab jauh sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Dan kenapa Rasulullah sampai mengatakan orang yang terbaik di masa jahiliyah adalah orang yang terbaik ketika mereka hijrah, ketika mereka masuk Islam, idza faqihu, kalau mereka paham. Dulu ketika masa jahiliyah, Umar bin Khattab sosoknya seperti ini. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam pun akan memberikan dampak yang luar biasa kepada Islam. Dan yang kedua, ini DPR-nya orang Quraisy, MPR-nya orang Quraisy, dan Umar bin Khattab sebagai utusan Quraisy untuk bangsa Arab. Artinya setiap saat Umar bin Khattab itu sering berinteraksi dengan kabilah-kabilah Arab yang ada di Jazirah Arab, melek terhadap politik kawasan. Tahu seperti apa kabilah fulan, kekuatannya berapa orang, senjatanya seperti apa. Tahu dengan kabilah si fulan, ini aliansinya ke Romawi atau ke Persia. Tahu dengan kabilah fulan, ini kabilah banyak kekurangan dan seterusnya. Itu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Kenapa Umar bin Khattab dipercaya sebagai Kemenlu, staf Kemenlu? Punya lisan yang fasih karena beliau menulis syair, menghafal syair, punya otak yang cerdas, dan paham bagaimana berinteraksi dengan setiap manusia tadi. Faman ta'allama siyasata haula ta'allama siyasatal bashar. Yang berikutnya, Umar bin Khattab juga seorang pebisnis, pedagang kain sutra. Dan yang namanya kain sutra, yang saya ketahui, yang namanya pedagang kain sutra itu tidak bisa sembarang orang. Walaupun sosok Umar bin Khattab itu jawara, tapi Umar bin Khattab bisa merasakan kelembutan bahan, tahu mana yang asli, tahu mana yang tidak. Jadi sosok yang luar biasa, bisnisnya jalan, politiknya juga jalan, kemudian fisiknya nggak usah ditanya lagi, dan seterusnya. Kepintarannya juga luar biasa. Kita akan masuk ke kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ini baru slide 7 dari 32. Masih banyak yang kita sampaikan. Di tahun ke-3 kenabian, beliau diangkat Muhammad SAW diangkat jadi Nabi usia 40, berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, beliau kemudian berharap satu di antara 2 Umar masuk Islam. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Umar bin Hisham ini pamannya Umar bin Khattab, Abu Jahal. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain.
Ya Allah, muliakanlah Islam, berikanlah izzah kepada Islam dengan masuk Islam salah satu dari dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Jadi Rasulullah mendoakan kepada Umar bin Khattab ataupun kepada Abu Jahal, nama aslinya Umar bin Hisham, untuk masuk Islam. Banyak kaum muslimin, para sahabat, ketika mendengarkan doa Rasulullah ini, yang mungkin cukup berat juga mendengarkannya. Sampai ada komentar seperti ini: Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam sampai ontanya masuk Islam dulu. Umar bin Khattab tidak akan masuk Islam sampai ontanya masuk Islam dulu. Saking merasa rasanya mustahil Umar bin Khattab bisa masuk Islam. Tapi karena yang berdoa Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, dan Allah lebih memilih Umar bin Khattab untuk masuk Islam daripada Umar bin Hisham. Andai Allah memilih Umar bin Hisham yang masuk Islam, mungkin Abu Jahalah yang akan menjadi sosok pembela Islam. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Apa yang bisa kita pelajari dari doa Rasulullah ini, bahwa mendoakan hidayah itu bukanlah sesuatu yang aib. Bahkan kepada orang yang dianggap sepertinya mustahil kalau dia masuk Islam. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada para penguasa, para pemimpin yang menistakan agama Islam. Mungkin ada yang berkomentar sepertinya tidak akan masuk Islam sampai ontanya, sampai peliharaannya masuk Islam. Tapi hidayah Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kuat daripada perkataan manusia. Sehingga Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam. Jadi kalau Rasulullah saja mau mendoakan Umar bin Khattab yang terkenal bengis, kejam, jahat, sampai akhirnya dikabulkan oleh Allah, tidak ada salahnya saya kira salah satu bagian kita yang berada di Bandung ini mendoakan kepada orang-orang yang musuhi, menistakan Islam. Mudah-mudahan Allahumma a'izzal Islam bi fulan. Namanya silahkan sebutkan sendiri. Allahumma a'izzal Islam bi fulan. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, kata Rasulullah, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Sosok terbaik di masa jahiliyah adalah sosok terbaik dalam Islam jika mereka memahami. Orang hebat ketika dia berandalan. Misal si fulan ini pemimpin atau ketua geng motor A, penguasa geng motor A. Ketika si fulan ini hijrah, kenal dengan Islam, maka si fulan akan menjadi orang terbaik dalam Islam. Idza ketika dia paham tentang Islam. Kenapa? Karena orang yang demikian adalah orang yang tahu bagaimana luar biasanya Islam. Orang yang bisa membedakan antara kejahiliahan dan keislaman. Itu sebabnya biasanya umumnya kekuatan orang-orang yang masuk Islam dengan keyakinan atau mu'allaf, mereka memiliki keteguhan yang luar biasa ketika mereka sudah kenal dengan Islam. Kenapa? Karena mereka tahu seperti apa jahiliyah dan seperti apa Islam. Itu sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat. Kemudian setelahnya. Kenapa Rasulullah mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat? Karena generasi sahabat adalah generasi yang mengalami masa jahiliyah, kemudian mereka kenal Islam, kemudian mereka berjuang untuk Islam. Mereka tahu seperti apa masa lalu yang dulu. Sementara generasi setelahnya, generasi tabi'in atau generasi yang lahir dari rahim para sahabat, ketika mereka lahir, mereka sudah dalam nuansa Islam. Jadi nuansanya itu sudah bersih, sehingga tidak jarang beda antara orang yang kenal Islam dan kenal dengan kejahiliahan, dan kenal Islam tapi tidak kenal dengan kejahiliahan. Yang terbaik adalah orang yang kenal jahiliyah dan kenal Islam. Idza faqih, kalau mereka memahami. Yang berikutnya,
Kunci kepribadian Umar bin Khattab, kekuatan. Setiap orang masing-masing punya kunci kepribadian yang kalau kita berinteraksi dengan orang tersebut dari kunci kepribadian tadi, kita akan mudah masuk, kita akan mudah berinteraksi, kita akan mudah komunikasi. Kunci kepribadian Umar bin Khattab itu senang dengan kekuatan. Ketika Umar bin Khattab akan masuk Islam, Umar bin Khattab, kejadian yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam. Pertama, kisah Fatimah, adiknya sendiri, Fatimah binti Khattab. Kemudian antara Umar, Bilal. Umar menyaksikan bagaimana Bilal yang budak ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf masih tetap mempertahankan keimanannya. Ada pertanyaan di benak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sosok yang kuat, tapi kenapa Bilal yang budak, yang tidak punya saudara, tidak punya pelindung, bisa lebih kuat daripada dirinya? Bahkan ketika Bilal disiksa di bawah sinar matahari di padang pasir, bajunya dibuka dan ditindih oleh batu. Sebagai gambaran, mungkin kita bisa coba cari jalan aspal yang kosong, siang-siang buka baju, tiduran, nggak perlu ditindih, nggak perlu ditindih, silahkan tiduran di aspal. Seperti itulah kurang lebih gambaran Bilal bin Rabah. Umar bin Khattab menyaksikan, mendengarkan peristiwa tadi, muncul tanda tanya, apa yang menyebabkan Bilal bin Rabah memiliki kekuatan yang begitu luar biasa? Sekali lagi, kunci kepribadian Umar senang dengan sesuatu yang kuat, senang dengan kekuatan. Kemudian Ummi Abdillah, salah seorang budak, sama posisinya seperti Bilal, yang disiksa oleh majikannya. Ummi Abdillah ini kalau saya tidak salah, budaknya Abu Jahal, budaknya paman Umar. Umar bin Khattab, pamannya Abu Jahal, punya budak Ummi Abdillah, disiksa oleh Abu Jahal, tapi tetap bertahan dalam keimanan. Muncul tanda tanya, apa sih yang menyebabkan Bilal begitu kuat, Ummu Abdillah begitu kuat? Yang berikutnya, adiknya sendiri, Fatimah, seorang wanita yang ketika Umar bin Khattab bawa pedang ingin membunuh Rasulullah, kemudian ada salah seorang sahabat di tengah perjalanan bertemu dengan Umar. Kata Umar, sahabat ini, sahabat Rasulullah masuk Islam dan tidak tahu kalau Umar bin Khattab tidak tahu kalau sahabat ini sudah masuk Islam. Kata sahabat ini, mau pergi kemana kau wahai Umar? Kata Umar, mau bunuh Muhammad. Kata sahabat ini, daripada kau mengurus Muhammad, lebih baik urus dirimu sendiri. Sahabat ini mencoba melindungi Rasulullah. Daripada Rasulullah yang terbunuh, lebih baik saudaranya sendiri. Lebih baik kau urus saudaramu sendiri. Siapa yang kau maksud? Kata Umar, adikku Fatimah. Kenapa memang? Dia sudah jadi pengikutnya Muhammad, yang tadinya ingin datang kepada Rasulullah. Niatnya, walaupun niatnya akan segera terwujud, niat awal ingin datang kepada Rasulullah, ingin membunuh, akhirnya malah datang ke adiknya Fatimah. Ketika datang digedor pintu rumahnya, kemudian dibuka, Fatimah dengan suaminya, dengan Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran. Jika cerita Umar bin Khattab nampar pipinya sampai pipinya berdarah, dan di situ Umar menemukan hal yang sama seperti Bilal, hal yang sama seperti Ummi Abdillah. Fatimah tetap teguh berada dalam prinsipnya yang membuat goyah Umar bin Khattab. Singkat cerita, Umar akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Rasulullah, masuk Islam. Dan perhatikan bagaimana Rasulullah memahami kunci kepribadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketuk pintu Arqam bin Abil Arqam. Di situ Rasulullah sedang kumpul, sedang ada pengajian. Kemudian ketika ditanya siapa di luar, siapa yang ketuk pintu, kata Umar, di luar Umar. Hamzah yang baru masuk Islam 3 hari. Kemudian berdiri, kata Hamzah kepada Rasulullah dan para sahabat, biarkan saya yang mengurus Umar. Kalau dia mau bikin macam-macam, saya yang akan melawan. Tapi kalau dia mau berbuat baik, kalau dia mau datang kepada kita datang dengan kebaikan, kita akan berikan jalan. Kemudian Hamzah buka pintu, langsung pegang tangan Umar bin Khattab, langsung dikebelakangkan. Ditawan di belakang. Pedangnya kemudian dipegang oleh Hamzah. Hamzah lebih senior daripada Umar. Umar usianya 13 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Hamzah usianya lebih tua dari Rasulullah. Hamzah itu pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Sehingga Hamzah dengan mudah meringkus Umar bin Khattab. Akhirnya kata Rasulullah, biarkan dia. Pedangnya ditahan oleh Hamzah, kemudian Umar bin Khattab dibiarkan oleh Hamzah datang kepada Rasulullah. Perhatikan bagaimana Rasulullah memahami kunci kepribadian Umar. Ketika Umar bin Khattab mendekat dan Rasulullah memerintahkan, ta'al ya Umar. Ketika Umar mendekat, kemudian bajunya dipegang oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, bukankah sudah datang waktunya engkau untuk masuk Islam?
Jadi Rasulullah paham bagaimana kecenderungan Umar bin Khattab, senang dengan yang kuat-kuat. Di pikiran Umar, Rasulullah ini sosok yang lembut, tapi ketika berinteraksi dengan Umar bin Khattab, Rasulullah memperlihatkan kekuatannya. Dipegang bajunya, "Ama ana laka an tuslim ya ibn Khattab." Bukankah sudah datang waktunya wahai anak Ibnu Khattab untuk masuk Islam? Kata Umar bin Khattab, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul." Masing-masing sahabat punya kunci kepribadian yang dengan itu Rasulullah bisa dengan mudah masuk untuk berinteraksi dengan mereka. Kalau Umar bin Khattab senang dengan kekuatan, apapun yang kuat, Umar bin Khattab condong ke arah sana. Itu sebabnya perbedaan kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini muncul di dalam kekhilafahan Umar. Bagaimana umat Islam saat itu memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, karena ini kunci kepribadian Umar senang dengan sesuatu yang kuat. Dan banyak peristiwa-peristiwa di zaman Rasulullah, kisah-kisah interaksi Rasulullah dengan Umar itu ingin selalu ya Rasulullah. Bahkan di hari pertama Umar bin Khattab masuk Islam, kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, alasna ala haq?" Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Bala ya Umar, betul. Alaisu ala batil? Bukankah mereka orang-orang kafir Quraisy berada di atas kebatilan? Bala ya Umar. Apa kata Umar bin Khattab? Falimal khufir ya Rasulullah. Kalau gitu kenapa kita sembunyi-sembunyi wahai Rasulullah? Kita keluar, kita terang-terangan, kita deklarasikan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Mulai saat itulah kemudian umat Islam lebih pede dengan keislamannya. Rasulullah kemudian sepakat. Mulai saat itulah kemudian Rasulullah menjuluki Umar bin Khattab Antal Faruq, kaulah sang pembeda. Karena begitu beda masa-masa umat Islam sebelum masuk Islamnya Umar dan setelah masuk Islamnya Umar. Jadi punya kekuatan yang jauh lebih luar biasa. Mungkin menimbulkan tanda tanya, memangnya Umar bin Khattab jauh lebih kuat dari Rasulullah ya? Mungkin menimbulkan tanda. Contoh lagi. Ketika hijrah, perbedaan antara hijrahnya Rasul dengan hijrahnya Umar bin Khattab. Kalau Rasulullah hijrahnya, kalau ini Madinah, ini Makkah, Gua Tur itu di selatan. Rasulullah ketika akan hijrah ke Madinah nggak langsung ke arah utara, tapi beliau sembunyi dulu ke arah selatan selama 3 hari, baru setelah itu ke arah barat, ke utara, ke timur, sampai ke Madinah. Rasulullah sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab tawaf, kemudian teriak, siapa yang istrinya ingin jadi janda, siapa yang anaknya ingin jadi yatim, siapa yang ingin terbunuh, besok saya akan hijrah ke kota Madinah, temui saya di balik bukit ini, halangi saya kalau kalian berani. Senang dengan kekuatan, jadi bukan pribadi yang biasa. Senang segala sesuatu yang berbau kekuatan. Umar bin Khattab sangat condong ke arah sana. Itu sebabnya hari pertama Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab mengajak Rasulullah keluar dari rumah Al-Qam bin Abil Arqam. Ini Hamzah, ini Umar, kaum muslimin berbaris, 2 baris di belakang Hamzah, di belakang Umar, Rasulullah di tengah-tengah, kemudian mereka tawaf. Katakan mungkin bisa sambil, kalau sudah selesai ini, nonton Ar-Risalah ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi luar biasa bagaimana Umar bin Khattab bisa membedakan suasana sebelum dan setelah masuk Islam. Jamil bin Mu'ammir al-Jumahi. Jamil bin Mu'ammir al-Jumahi adalah sosok yang mulutnya susah untuk jaga rahasia. Sekali lagi, Umar bin Khattab sedang dengan sesuatu yang berbau dengan kekuatan. Umar bin Khattab baru masuk Islam 1 hari, kemudian nanya siapa orang yang gak bisa jaga rahasia. Kata para sahabat, Jamil bin Mu'ammir. Dipanggil Jamil, kata Umar bin Khattab, saya punya rahasia, tapi engkau jangan bilang-bilang. Ini tips promo. Cari orang yang mulutnya ember, yang tidak bisa jaga rahasia. Kata Jamil bin Mu'ammir, ada rahasia besar apa? Kata Umar bin Khattab, jangan bilang-bilang kalau saya sudah masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Jamil? Oh, diumumkan. Diumumkan Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, dan seterusnya. Besoknya Umar bin Khattab, karena orang-orang sudah sudah dapat informasi dari Jamil, Umar bin Khattab datang satu persatu ke tokoh Quraisy.
Datang ke Abu Sufyan, ketok pintunya, kemudian bertanya. Ketika dibuka oleh Abu Sufyan, ada keperluan apa? Kata Umar bin Khattab, sudah sampai belum informasi kalau saya masuk Islam. Kata Abu Sufyan, afsad tayaw, sambil tutup pintu. Kau merusak hari-hari saya. Datang ke rumahnya pamannya sendiri, Abu Jahal. Diketok pintunya, kemudian dikasih tahu, sudah sampai berita bahwa saya masuk Islam, afsad tayaw. Jadi beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain berusaha menyembunyikan keislaman, kalau Umar bin Khattab berusaha supaya orang tahu kalau saya sudah masuk Islam. Jadi senang dengan sesuatu yang berbau dengan kekuatan. Itu sebabnya Umar bin Khattab ya, sosok yang senang menggebrak dunia Islam. Umar bin Khattab. Ada sebuah rumus di fisika, inersia. Kecenderungan orang ketika berubah itu biasanya perlahan-lahan. Dari ngebut kemudian berhenti itu harus perlahan. Kalau misalkan berhenti mendadak akan terbawa. Umar bin Khattab bukan tipe yang seperti ini. Umar bin Khattab itu tipe yang frontal. Kalau sekalinya berubah saat itu juga 180 derajat. Kalau ingin mengubah sesuatu saat itu juga 180 derajat. Efeknya bisa ditahan oleh Umar bin Khattab. Dan kecenderungan manusia memang seperti ini, seperti hukum fisika. Kalau berubah itu pelan. Kalau tidak ada efek sampingnya. Kalau Umar bin Khattab tidak. Kenapa? Karena Umar bin Khattab ibaratnya begini. Kalau mobil seperti apa yang ketika direm si supirnya itu tidak terbawa ke depan. Mobil yang punya alat pengaman yang cukup kuat. Dan Umar bin Khattab punya kepribadian yang sangat kuat sehingga setiap berubah kejahilian itu tidak terbawa dalam perubahan Umar bin Khattab. Ini sosok Umar bin Khattab. Kemudian yang berikutnya, salah satu contohnya Umar bin Khattab ketika berubah 180 derajat. Saat perang Badar, Umar bin Khattab bahkan berusaha mencari pamannya sendiri, Al-As bin Hisham, saudara kandung dari Abu Jahal, Al-As bin Hisham. Kenapa demikian? Kata Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin memperlihatkan kepada Allah bahwa di hati saya hanya ada Allah. Di hati saya tidak ada kecenderungan untuk berdekat-dekatan dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan membuktikan itu. Saya akan cari orang yang dekat dengan keluarga saya, Al-As bin Hisham. Mungkin muncul pertanyaan, di mana silaturahim? Silaturahim ada saat hidup damai. Tapi dalam kondisi perang seperti ini, mereka yang memusuhi Islam lebih dulu, maka umat Islam berhak untuk membela diri. Yang berikutnya adalah peristiwa Gunung Uhud antara Abu Sufyan dengan Umar bin Khattab. Antara Abu Sufyan dengan Umar bin Khattab. Kita belum sampai ke ini kisah Umar bin Khattab di zaman Rasulullah. Nanti kita akan masuk kisah Umar bin Khattab di zaman Khalifah Abu Bakar. Kemudian kisah Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Tapi tidak tahu waktunya cukup atau tidak. Ini baru slide ke-8 sampai di slide ke-32. Ketika Umar bin Khattab dan para sahabatnya naik ke Gunung Uhud, saya kira kita semua insyaallah tidak asing dengan kisah ini. Abu Sufyan mendengarkan informasi bahwa Muhammad SAW sudah terbunuh. Rasulullah dan para sahabatnya sembunyi di atas Gunung Uhud. Kemudian kata Abu Sufyan, bertanya Abu Sufyan, "Afikum Muhammad? Apakah di antara kalian ada Muhammad masih hidup?" Rasulullah saat itu masih hidup bersama dengan para sahabatnya. Kata Rasulullah, jangan dijawab. Kenapa? Karena kalau dijawab pasti Abu Sufyan akan nunggu di bawah, nunggu kaum muslimin kelaparan. Kalau kelaparan mereka akan turun, kalau turun akan terjadi pertempuran lagi. Maka kata Rasulullah, jangan dijawab. Biarkan informasi terbunuhnya Rasulullah itu menyebar di kalangan orang-orang kafir Quraisy supaya mereka kembali. Kemudian kata Abu Sufyan, "Afikum ibn Abi Quhafah? Apakah di antara kalian ada anaknya Abu Quhafah?" Ada anaknya Abu Quhafah itu, ada Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Kata Rasulullah, "La tujib." Jangan dijawab.
Pertanyaan yang ketiga, afikum Umar? Apa di antara kalian ada Umar? Kira-kira seperti apa reaksi Umar? Senang dengan kekuatan. Umar bin Khattab hampir saja mau menjawab karena Umar bin Khattab nggak mau kecenderungannya seperti itu. Tapi Umar bin Khattab ketika mendengarkan perintah Rasulullah, la tujib. Umar bin Khattab menahan dirinya. Oke, saya menahan diri untuk tidak menjawab. Sampai akhirnya kata Abu Sufyan, karena dalam pikiran Abu Sufyan, Muhammad sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, Umar sudah meninggal. Kata Abu Sufyan, "U'lu Hubal." Hidup Hubal. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Afala tujib?" Kenapa kalian tidak menjawab? Kalau sebelumnya Rasulullah perintahkan la tujib. Ketika Abu Sufyan mengatakan, "U'lu Hubal," hidup Hubal, hidup berhala Hubal. Kata Rasulullah, "Afala tujib?" Kenapa kalian tidak menjawab? Kata para sahabat, "Bima nujib ya Rasulullah?" Dengan apa kita menjawab ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Qul Allahu a'la wa ajal." Jadi berirama, "U'lu Hubal." Para sahabat menjawab, "Allahu a'la wa ajal." Abu Sufyan mikir, kaum muslimin menjawab dengan kompak, ini pasti ada yang memimpin. Abu Sufyan sosok yang cerdas. Kemudian kata Abu Sufyan, "Yaumun lana, yaumun alaina wa yaumun lana." Sehari kami kalah dan sehari kami menang. Hari ini adalah pembalasan untuk perang Badar. Kata Rasulullah, "Afala tujib?" Kenapa kalian tidak jawab? Kata para sahabat, dengan apa kamu menjawab? Katakan, "La sawa, qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar." Jawab oleh kalian, enggak sama. Korban kami ada di surga, korban kalian ada di neraka. Dan semuanya kompak menjawab, "La sawa, qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar." Abu Bakar kemudian yakin, selama kaum muslimin bisa kompak seperti ini, pasti ada yang memimpin, pasti ada yang mengkoordinir. Kata Abu Sufyan, Muhammad masih hidup. Jadi sampai akhirnya Abu Sufyan kemudian bertanya lagi, "Afikum Muhammad?" La najib. Jangan dijawab. Jadi kalau bicara masalah pribadi, Rasulullah nggak usah dijawab. Tapi kalau bicara masalah prinsip, masalah agama, jawab oleh kalian. Sampai ke pertanyaan, "Afikum Umar?" Abu Sufyan karena tidak ada jawaban, kata Abu Sufyan, "Kalau begitu semuanya sudah mati." Barulah Umar bin Khattab nggak sabar. Kata Umar bin Khattab, "Kadzabta ya Rasulullah." Teriak sendiri, "Allahu laka ma yuhzinu." Dusta kau wahai musuh Allah. Kami belum mati, kami belum meninggal. Semoga Allah mengekalkan kesedihan. Mudah-mudahan kamu terus-terusan berada dalam kesedihan. Abu Sufyan sampai pada kesimpulan Rasulullah masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar bin Khattab masih hidup. Jadi terbayang ya seperti apa kejiwaan Umar bin Khattab. Nah, ini saya dapatkan dari orang yang belajar psikologi. Konon katanya kejiwaan seseorang itu atau fisik seseorang itu mencerminkan kejiwaannya. Fisik seseorang itu bisa mencerminkan kejiwaan. Dari fisiknya tinggi, besar. Ini sebagai gambaran tingginya Umar bin Khattab. Tingginya Umar bin Khattab. Jadi ketika dibagi-bagi ghanimah, kemudian kata Umar bin Khattab naik mimbar, "Ayuhan nas isma'u wa ati'u." Wahai manusia, dengarkan dan taati saya. Berdiri Salman Al-Farisi, kata Salman, "La nasma'u wa la nuti." Kami enggak mau dengar, kami enggak mau taat. Kata Umar bin Khattab, "Kenapa wahai Salman?" Kata Salman, "Kami dibagikan pakaian itu katakanlah 2 meter satu orang. Sementara kami lihat baju yang kau pakai itu mustahil dibuat dari ukuran 2 meter. Pasti kau dapat baju lebih dari 2 meter." Kata Umar bin Khattab, "Aina Abdullah bin Umar?" Mana Abdullah bin Umar? Berdiri Abdullah bin Umar, kemudian kata Umar bin Khattab, "Takkan ya Abdullah bin Umar." Ngomong wahai Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, "Ayuhan nas, kalian melihat seperti apa postur badan bapak saya. Dan kalian tahu bahwa setiap kita dibagi pakaian katakanlah 2 meter, katakan 2 meter. Dan bapak saya tidak akan cukup kalau dapat 2 meter untuk bajunya. Maka saya memberikan bagian saya untuk bapak saya. Dan apa yang dipakai oleh bapak saya setengahnya adalah bagian dari saya." Setelah itu kemudian kata Salman, "Al-an nasma' wa nuti." Kata Salman, "Sekarang kami akan dengar dan sekarang kami akan taat." Artinya postur badan Umar bin Khattab itu kalau bikin baju butuh 2 kali lipat bahan daripada orang-orang biasa.
Atau gambaran lagi, fisik Umar bin Khattab kalau naik kuda, kakinya itu nempel ke tanah. Bukan kuda poni, kuda perang, kuda Arab. Jadi kalau berdiri, ketika naik kuda kakinya nempel ke tanah. Entah tinggilah tingginya. Jadi orang itu melihat fisik Umar bin Khattab sudah digos duluan, melihat fisiknya sudah takut duluan. Akan tetapi uniknya Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam, meskipun jiwanya bergelora, meskipun jiwanya itu punya semangat yang membara, tapi luar biasanya beliau ini pribadinya unggul, siap dipimpin. Kalau siap dipimpin jelas. Sosok yang seperti ini, sosok yang selalu ingin jadi orang yang pertama. Tapi untuk jadi orang yang kedua, butuh effort yang lebih berat. Ketika Rasulullah meninggal, orang-orang sedang dalam kekacauan, dan konon katanya dalam ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan, dalam kondisi kacau seperti itu, orang yang pertama yang mengajukan dirinya sebagai pemimpin, orang-orang akan berbondong-bondong untuk membaiat, untuk cenderung kepada orang yang pertama tadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Kalau Umar bin Khattab mau, ketika orang-orang sedang sibuk mencari pemimpin pengganti Rasulullah, kalau Umar bin Khattab mau, saya yang menjadi khalifah, orang-orang akan berbaiat kepada Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar? Oleh Umar di hadapan orang-orang Madinah, Umdud yadaka ya Abu Bakar ubayya. Jadi kalau dari sisi dominan, Umar bin Khattab itu jauh lebih dominan daripada Abu Bakar. Tapi Umar bin Khattab rela, ikhlasnya Umar bin Khattab, ikhlas rela untuk menundukkan dirinya di hadapan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar yang naik menjadi seorang khalifah. Padahal karakter kepribadian Umar bin Khattab ini kepribadian orang nomor satu, bukan kepribadian orang nomor dua. Kecenderungannya Umar bin Khattab itu lebih siap untuk memimpin. Tapi luar biasa, Umar bin Khattab siap untuk dipimpin oleh Abu Bakar. Buah keikhlasan dari Umar bin Khattab, maka Allah berikan kejayaan, kekuasaan bagi Umar bin Khattab selama 10 tahun. Islam itu begitu luas ekspansinya di zaman Umar bin Khattab. Pribadi yang unggul, yang siap memimpin dan siap dipimpin, sahabat pertama yang membaiat Abu Bakar. 5 menit lagi. Sehingga Umar bin Khattab ini punya keseimbangan yang luar biasa. Di satu sisi kuat, di sisi yang lain bisa taat. Kecenderungannya orang kuat itu cenderung susah untuk taat. Sebaliknya, orang yang terbiasa taat, orang yang biasanya manut, kecenderungannya adalah orang yang bukan sosok yang kuat. Silakan teman-teman mungkin bisa menemukan contoh-contoh seperti ini. Ini kecenderungannya, orang kuat itu sulit untuk ditaklukkan. Orang yang biasa ditaklukkan biasanya sulit untuk menjadi kuat. Umar bin Khattab adalah sosok yang memiliki keseimbangan kepribadian yang seimbang. Di satu sisi kuat, di sisi yang lain juga taat. Walaupun kadang sedikit overlap. Kadang. Contohnya peristiwa yang di Uhud tadi. Ketika bergelora, ingin jawab, la tujib, jangan jawab. Ketika yang kedua kalinya, la tujibu, kata ya Allah. Cemburu Umar bin Khattab kalau dikatakan Rasulullah sudah meninggal. Contohnya misalkan perjanjian Hudaybiyah. Sebetulnya ini kisahnya panjang. Inti kisahnya, Umar bin Khattab ketika perjanjian Hudaybiyah, umat Islam itu sekilas isi dari perjanjian Hudaybiyah merugikan umat Islam. Kata Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita melakukan perjanjian, melakukan perundingan yang merugikan kaum muslimin? Awalnya Rasulullah tak menjawab. Kemudian Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar. Cerdas Umar bin Khattab main politik. Kalau Anda tidak bisa langsung komunikasi atau tidak bisa mengubah keputusan orang pertama, cari orang dekat orang pertama yang bisa mempengaruhi orang pertama. Kalau Anda misalkan ingin mengubah keputusan seorang wali kota, ternyata Anda tidak bisa, cari orang dekat wali kota yang bisa mempengaruhi wali kota. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Datang kepada Rasulullah tidak merespon dengan sesuai harapan. Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar. Apa respon Abu Bakar? Abu Bakar
faham dengan Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, huwa Rasul. Wahai Umar, dia Rasul. Selesai. Umar bin Khattab apa namanya? Dan di antara salah satu perjanjiannya, yang berunding atas nama orang-orang kafir Quraisy namanya Suhail bin Amr. Anaknya Suhail bin Amr ini masuk Islam pada waktu yang sama ketika perundingan. Kemudian anaknya Suhail bin Amr ini ingin berada pada posisi Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian kata Suhail bin Amr, sesuai dengan perjanjian maka orang-orang Muslim harus dikembalikan ke Quraisy. Kata Rasulullah kepada anaknya tadi, kembali engkau ke bapak. Umar bin Khattab, politisi, datang kepada anaknya Suhail bin Amr yang baru masuk Islam tadi. Kata Umar bin Khattab sambil mengeluarkan pedang, memasukkan pedang lagi, jadi memprovokasi, tanda kutip. Kalimatnya kata Umar bin Khattab, tidak ada yang lebih berhak bagi lehernya orang kafir kecuali pedang ini. Kata Umar bin Khattab kepada orang tadi, kepada kaum muslim tadi. Kemudian kata orang muslim ini, kenapa tidak kau saja yang melakukannya wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, saya taat kepada Rasulullah. Kata orang tadi, saya juga taat kepada Rasulullah. Jadi bagaimana Umar bin Khattab itu bukan kasakusuk mungkin ya. Cerdasnya Umar bin Khattab dalam berpolitik, faman ta'allama siyasata haula ta'allama siyasatan basyar. Bagaimana Umar bin Khattab ingin mengekspresikan keinginannya, ingin mengekspresikan harapannya dengan cara-cara yang luar biasa licin Umar bin Khattab. Itu sebabnya kepemimpinan Umar bin Khattab nanti kita akan bercerita insyaallah di lain kesempatan mudah-mudahan. Bagaimana Umar bin Khattab ketika menjadi seorang khilafah luas dalam berpolitik. Faman ta'allama siyasata haula ta'allama siyasatal basyar. Di satu sisi sosok yang kuat, di sisi yang lain sosok yang berat, lembut dan tegas. Ini juga ceritanya panjang. Sosok Ayyash bin Abi Rabi'ah terkait dengan surat Az-Zumar ayat 53. Mungkin di lain kesempatan insyaallah karena sebentar lagi sudah waktu maghrib. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Baru sampai di slide 9 dari 32. Jadi insyaallah mudah-mudahan bisa bersilaturahim di lain kesempatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan di lain kesempatan. Kita akan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.